عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita benar-benar diberikan oleh Allah Ta'ala ma'rifatnya kepada kita, sehingga kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya daripada pembacaan yang telah lewat ialah para ulama sufi mengatakan wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqika ma qablahu. Wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiku ma qablahu. Tidak sah seseorang berpindah kepada sesuatu maqam, kepada sesuatu amal itu perbuatan sebelum memantapkan yang sebelumnya. Harus mantap dahulu. Tahapan pertama mantap dahulu, lalu sudah mantap hanya naik tahapan berikutnya. Nah, jadi yang pertama adalah kan syariat, tarikat, kedua, ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Nah, yang pertama apa tugas kita? Amal syariat. Nah, jangan hendak masuk ke amal tarikat seandainya amal syariat belum mantap. Nah, jadi apa yang harus kita mantapkan terlebih dahulu? Dan kita mantapkan apa lebih dahulu? Tiga perkara. Jadi tiga perkara ini yang kita mantapkan lebih dahulu. Yang pertama tobat. Yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqamah. Nah, tiga inilah yang dulu diurus. Kalau ketiganya sudah mantap, baru kita naik ke amal tarikah. Makanya pada dulu katakan, kalau orang yang ingin suluk kepada Allah, nah, untuk menuju kepada Allah, makrifat kepada Allah, terlebih dahulu kita taubat. Nah, jadi yang pertama taubat. Jadi makna taubat ini jangan kita beranggapan yang perlu taubat itu seperti orang beriman. Orang yang di tengah jalan, orang yang banyak melakukan maksiat, itu yang perlu taubat.
Jangan beranggapan itu kita. Nah itu lebih lagi iyalah. Nah, maksudnya ialah sebenarnya kita sendiri mesti selalu tobat. Rasulullah tobat juga, mengajarkan kepada umatnya seharian sabalaman. Ada hadis mengatakan yang maksudnya Rasulullah taubat istighfar berapa? 70 kali seharian semalaman. Ada yang mengatakan 100 kali. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri mesti selalu tobat. Kita setiap hari mesti bertobat. Kadang kita merasa orang yang perlu bertobat, kita tidak. Karena apa? Karena kita ini merasa baik. Iyalah. Nah, disuruh orang yang bertobat, seorang nggak diperhatikan. Padahal seorang ada juga melakukan hal perbuatan maksiat atau dosa. Walaupun bentuk tobatnya berbeda-beda. Sebagian orang ada yang perlu tobat dari kafir, ada yang perlu tobat dari dosa besar, ada yang perlu tobat dari dosa kecil, ada yang perlu tobat dari makruh. Nah, tobat daripada khilaful aula dan lain-lainnya kan berbeda-beda, tergantung yang Allah tentukan kepada kita masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya seluruh manusia, nah dengan tingkatan apapun harus tobat, harus tobat. Apa kita sudah tobat? Nah, sudah kita bertobat. Dulu misalnya minum arak, sekarang berhenti. Ini narkoba, iyalah mengginit terus nih. Obat-obatan, ini bertobat dia, berhenti. Dulu berjudi, sekarang berhenti. Dulu senang riba, sekarang berhenti. Dulu suka zina, sekarang berhenti. Nah, tapi tahukah kita tobat kita diterima ataupun tidak? Nah, itu pula. Kita sudah berhenti, diterimakah? Katakan. Karena orang yang berhenti itu belum tentu diterima. Belum tentu lagi. Intinya adalah diterima, itu aja dulu. Intinya adalah diterima. Cuma kita belum pasti apa diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Kita tidak tahu demikian itu. Maka kita tidak boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama, dan syariat. Nah, baru tingkatan yang kedua. Mantap tingkatan yang kedua, baru naik ke tingkatan yang ketiga. Selama kita tidak lulus tingkatan syariat, kita tidak akan bisa mengaji ilmu tarikat. Walaupun kita mengaji juga ilmu tarikat, cuma maksudnya kita harus berjenjang. Kita syariat tarikat kita mengaji juga, cuma cara mengamalkan kita mantapkan dulu. Nah, kita perlu mengaji juga dulu. Nah, maka kita mengaji, itu lalu kita nih kisah hendak
untuk mendapatkan menuju makrifat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lebih dahulu macam itu dulu, bertingkatan dahulu. Nah, jadi mengaji bisa, memahami bisa, mengamalkannya, nah pasti tidak bisa. Mau tidak mau pasti tidak bisa. Nah, tarikat belum biris, belum matang, belum selesai, maka tidak akan bisa naik kepada hakikat. Nah, maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat makrifat. Makrifat itu diumpamakan satu mutiara yang diletakkan di ruangan yang kecil yang hanya muat badan. Ruangan yang kecil ini letaknya di sebuah kamar umpamanya. Dan kamar itu letaknya di dalam sebuah rumah. Rumah ini besar. Nah, letak modal di kamar. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak barang buatan. Ini bawaan banyak. Nah, maka barang bawaan yang tidak perlu itu buang. Nah, supaya kita bisa masuk. Umpamanya mobil. Ini umpamanya. Nah, kemudian kita ada ruko, kebun, itu masih tinggalkan. Sebab tidak bisa masuk rumah. Yang bisa masuk ke rumah itu barang tertentu. Jadi syariat itu laksana rumah, inilah. Syariatnya itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang ditinggalkan. Misal riba, tinggalkan. Judi, tinggalkan. Zina, tinggalkan. Dan lain-lainnya. Nah, maksudnya taubat tadi. Nah, tinggalkan. Baru kita bisa masuk ke dalam rumah. Baru kita masuk ke dalam rumah. Ada sepeda motor sebelum masuk akan, umpamanya ialah rumah. Begitu kita hendak masuk ke kamar, sulitlah kita membawa misalnya sepeda motor. Cocoklah kita masukkan karena kawal ya Kak. Nah, maka sempit umpamanya. Ada awal lagi kita masuk ke situ menghibah barangnya. Kalau sulit membawa kendaraan ke kamar, maka masih tinggalkan di luar kamar dan tidak dapat dipaksakan seperti itu. Juga kalau kita mau masuk tarikat, maka yang lainnya dibuang supaya kita bisa masuk ke situ juga. Hendaklah masukkan pulang. Begitu sudah tarikat matang, lalu kita masuk ke hakikat. Nah, itu tempatnya kecil, hanya bisa membuat badannya. Umpamanya kamarnya kecil benar. Nah, jadi semuanya umpamanya, ini menghalang jam tangan, masuk ke kasur tempat mutiara tadi, lepas dulu jam tangan tadi. Nah, baru masuk ke kamar yang kecil itu untuk bisa mengambil yang berharga, yaitu mutiara atau makrifat. Kan mutiara itu laksana makrifat. Artinya kita tidak bisa melangkah ke situ kalau tidak matang yang pertama. Syariat ini yang mesti dibiriskan terlebih dahulu. Birisakan terlebih dahulu syariat. Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara berbicara, cara berpakaian,
itu sesuaikan dengan syariat. Nah, kita makan sesuaikan dengan syariat. Makanya kan kalau kita banyak makan jeleh, banyak makan tuh mengakibatkan keras hati tuh. Hati kan enggak gelap, lalu susah untuk maju melangkah karena gelap. Di bawah kita serba jikiran yang asa uyuh awak macam-macam alasan. Nah, itu pertanda hati kita bermasalah. Nah, bawa ke bingkil tuh. Ya, bingkilnya siapa? Nah, ya ulama. Nah, itu bingkil tentang masalah untuk menuju makrifat kepada Allah. Nah, kita itu dulu sesuaikan dengan syariat. Nah, bila tidak sesuai dengan syariat, maukah hakikat? Tidak bisa. Nah, dijamin tidak bisa itu. Yang dia bisa hanya bicaranya aja, bisa misalkan. Nah, namun praktiknya tidak bisa. Nah, itulah sudah hukum ketentuan. Nah, jadi syariat tidak mantap, tidak bisa naik ke tarikat, tarikat tidak mantap, tidak bisa naik ke hakikat. Dimatangkan dulu, jangan mangkal. Mangkal nih kali-kali. Nah, harus matang dulu. Nah, oleh karena itu para bapak ibu sekalian, jadi fokus kita ini adalah membaguskan syariat kita. Nah, kita baguskan dulu syariat. Bagaimana membaguskan syariat? Tobat. Misalnya kita senang menggibah, tobat daripada gibah. Kita senang riba, tobat tinggalkan riba. Kita senang memakai pakaian yang haram, tobat tinggalkan pakaian itu. Nah, dan seterusnya. Bila kita sudah tobat, perlu kita teliti, perlu kita pikirkan apakah taubat kita diterima Allah ataupun tidak. Terima Tuhankah, tidakkah taubat kita? Nah, jadi selama taubat belum ada ketentuan diterima atau tidak diterima, maka hati kita tidak tenang, hati kita tidak tentram, karena tidak ada kepastian. Nah, kemudian takwa itu adalah seperti ibadah, sembahyang, puasa, dan macam-macam lainnya. Lalu istiqamah, terus seperti itu. Nah, jadi apabila kita sudah yang demikian itu sembahyangnya, apabila ketiga macam ini dapat dilaksanakan, baru kita naik ke amal tarikah. Kita takwa. Sembahyang, ibadah, puasa, naik haji umpamanya, berhaji, melaksanakan. Nah, lalu dengan istiqamah ia terus-terusan. Zikir, ia wiridkan berapa sehari semalaman, umpamanya 1000 ia istiqamahkan. Selawat 1000 ia istiqamahkan. Qiyamul lail dan seterusnya, amal-amal ibadah yang sunah-sunahnya. Nah, sudah mantap. Nah, jadi 3 macam itu, baru kita naik ke amal tarikat. Nah, kita wajib mengusahakan syarat diterima taubat kita.
Kan kita bertanduk. Kalian tahu pasti diterimakah tidakkah oleh Allah Ta'ala taubat kita. Nah maka kita wajib mengusahakan syarat diterima taubat kita, takwa kita, istiqamah kita. Kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amal syariat apa? Sembahyang. Nah, ini sebagai contoh salat. Ini amal syariat. Nah, bagaimana kita salat secara zahir? Ya kan salat secara batin. Nah, ini sebagai contoh sembahyang. Bagaimana sembahyang itu supaya diterima Allah? Tentu ada syaratnya agar salat itu diterima Allah. Apa di antaranya syaratnya? Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Nah, jadi kita hendak melaksanakan mendirikan salat, hendaklah dengan ilmu dulu. Kita kaji, kita pelajari ilmu tentang salat, tentang sembahyang, dan wasitah perantara. Nah, untuk sembahyang wudu. Nah, masalah wudu pelajari lebih dahulu sebelum sembahyang. Wudu lebih dahulu kita pelajari tentang istinjanya. Itu yang kita pelajari. Nah, karena di dalam jubat itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardatun la tuqbalu. Nah, tiap-tiap orang yang bekerja, orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, artinya tidak diterima. Sembahyang, tapi kadang mempelajari tentang sembahyang, cumanya malah orang sembahyang biar takbir, rukuk, sujud. Nah, ayo pelajari lebih dahulu. Nah, jadi para bapak ibu sekalian, nah itu lebih dahulu pelajari. Nah, yaitu ia tahu bagaimana ruku, bagaimana sujud. Misalnya kita dalam keadaan terlambat disebut dengan masbuk. Bagaimana cara sembahyang orang masbuk? Dan bagaimana kalau tidak sempat membaca Fatihah dalam sembahyang? Nah, kayak apa kita masbuk terdudi. Nah, ya Allahu Akbar, terdudi nih. Nah, imam Allahu Akbar, sedangkan si masbuk tadi membaca dua iftitah. Kan kada tahu ngarannya leh, iyalah. Nah, kali sambat rukuk ketinggian. Nah, jadi pelajari lebih dahulu. Nah, jadi dengan ilmu. Jadi jangan merasa rasa udah tua aja. Jadi kada mengaji ilmu, jangan. Jadi ingat lagi dahulu kurang tua benar. Ngaran sidin berkisah lawan aku aja sidin terus terang aja ngaran lagi muda. Nah, ini aja sidin ngaran tahu becari sembahyang banyak maka tegawi. Nah, ayo tobat tobat. Nah, kayak Pak belajar bagaimana mulai masalah istinja, bacaan-bacaannya dihafali bagaimana, biar dihafal tulis. Nah, ada kau bahasa Arab, bahasa Indonesia tulis. Belajar. Walaupun misalnya kepada orang-orang yang guru umpamanya kepada siapa di kampung, jangan supat si pangguru misalnya ada atau misalnya di situ
Pak Kacil, atau misalnya tolong pelajari ya kan, termasuk masa sembahyang. Ayo praktiknya dulu, praktik sembahyang dulu, bacaan sambil. Nah, jangan supan kalau kita hendak mau selamat. Nah, jangan supan. Nah, itu yang pertama diantaranya ialah ilmu. Yang kedua supaya diterima sembahyang itu apa? Ikhlas. Nah, berhubung sembahyang ini amal syariat, maka ikhlasnya pun ikhlas secara syariat. Kan masalah syariat, kita baru lagi menginjak pada yang selanjutnya. Nah, kita ketahui, nah syariat. Ikhlas syariat seperti apa? Sembahyangnya mengharapkan surga, iya. Sembahyang karena takut daripada siksa api neraka. Nah, bagi mereka itu yang demikian itu, ikhlaslah, ikhlas bagi mereka itu. Jangan kita menghina, kita orang di atas umpama. Nah, tuh kalau ikhlas tau belum lagi, jangan, atuh ikhlas saja. Nah, kayak itu padahal kan. Nah itulah gambaran-gambaran cara pendidikan bagi mereka. Nah itu tingkatkan lagi. Nah, macam itu lawan orang. Jangan kita mengatakan untuk ada ikhlas, jangan dulu. Walaupun dikatakan bagi orang yang sudah tarikat, orang hakikat itu ada ikhlas. Walaupun itu, cuma tetap dikatakan ikhlas mereka. Itu kalau kita tingkatan ikhlas orang awam. Nah, karena ikhlas itu menurut syariat. Kenapa sembahyang? Kenapa sembahyang nih? Ujarnya, aku sembahyang karena mengharap surga. Nah, kenapa sembahyang? Karena aku takut mati masuk neraka, ujarnya. Karena awal ditanya dalam kubur itu yang masa sembahyang. Bila sembahyang ada bilis, ya sudah. Nah, lalu inya berusaha dengan menuntut ilmunya tentang masa sembahyang. Lalu ia dalam sembahyang karena yang demikian itu ikhlaslah, ikhlas secara syariat. Nah, jangan ada tujuan lain dalam sembahyang, misalnya supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, supaya dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati sepedemikian itu. Nah, jangan ada. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya diterima sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya, muwafaqatus syurut wal arkan wal adab. Sesuai syarat, penuhi apa-apa saja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Kita misalnya hendak melamar gawian, kalau ketinggalan satu syarat saja ketinggalan, diterima lah kira-kira. Terima kada? Kalau terima oleh, terima. Nah, jadi syarat penting. Nah, jadi orang yang mau sembahyang masih berwudu. Nah, itu bersuci daripada hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, kemudian sembahyang itu baru masuk waktu. Nah, penuhi semua itu. Kalau syaratnya sudah bilis, baru rukun sembahyang. Bagaimana Fatihahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, dan sesuaikan dengan aturan. Nah, aturan sembahyang, tajwidnya. Bila sudah belajar tajwid, kakak itu aja bacanya. Nah, ini sahaja menurutnya sudah. Misalnya ra, nyapilat,
aja. Kan bapaknya sah ini. Asalkan belajar. Cuma undangan di sini belajar masa tajwid lo kak khususan leh. Umpati, ikuti. Jangan kada ikut. Nah. Supaya biris tadi. Nah. Ini sembahyang masya Allah. Cuman yang kasihan itu orangnya berilmu aja. Orangnya belajar pesantren sudah umpamanya melihat sembahyang yang sunat tuh, oh ma tut, oh ma kayak apa? Oh, ya ulun lihat bang tahu pernah kapan? Belum lagi bang, tegak sudah, maka orangnya pada ada aja nang kayak itu, mungkinnya kata perhatikan. Nah itulah kita bujur-bujur, santai, relek aja kita. Nang kita hadapi ini siapa? Nah itu yang nyatakan. Kira-kira setelah itu adab. Nah, nyala adab. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukunnya cukup, tapi tidak beradab. Kada beretika sembahyang. Nah, itu bisa tidak diterima. Nah, oleh karena sesuaikanlah adabnya. Contohnya sembahyang, nah bakacak pinggang. Nah, apa? Allahu Akbar. Kacak pinggang, ya, orang Bali kalau kacak pinggang tuh orang jagal deh, iyalah, jagal. Nah itu kan beradab. Nah, walaupun itu tidak bertentangan dengan syarat, nah tidak bertentangan dengan rukun, tetapi bertentangan dengan adab. Kalau kita misalnya berhadapan lawan bupati, kada beradab, umpamanya nih, maka kita hendak dipanggil bupati nak pangkat nak jabatan nak dinaikkan, melihat kada beradab kira-kira bupati jadi lama angkat berpikir bupati leh pikir beradab. Allah Akbar umpamanya balik Allah Ta'ala. Nah ya Allah tidak menerima sembahyang seperti itu kalau kada beradab. Nah jadi ada sembahyang termasuk adab sembahyang nih, termasuk yang sunat-sunat dalam sembahyang. Nah itu termasuk. Nah jadi adabnya termasuk dalam sembahyang. Nah itulah yang keempat nantinya insyaallah. Nah perlu kita harus beradab. Nah dan melakukan hal sembahyang dan ibadah-ibadah apapun. Nah maka hendaklah kita laksanakan beradab. Nah kita mantapkan dulu lah. Nah kita memang sudah kita kaji ilmu-ilmu syariat begini-begini sudah, ilmu tarikat kita kaji sudah, ilmu hakikat kita kaji, tinggal menjalankan aja, memfokuskan dulu, membirisakan dulu yang ini. Bagi sudah matang, ayo naik ke tarikah. Nah ini urusan ini pulang, kita harus kita praktikkan. Cuma kalau ini sudah yang demikian, insya Allah apabila orang yang sudah dapat makrifat kepada Allah, diberi Tuhan putuh sehingga ia makrifat kepada Allah, nah ia kada merasa lagi, ia tidak lagi keakuan lagi. Tapi orang yang sudah demikian mantap sudah diberi putuh, nah siapa yang merasa dirinya tawadu, nah itu masih belum lagi. Berarti kebalikannya itu sumbung jadinya. Nah itu kan dibunuh itu. Artinya lah kalau kita melimpar jamarat lah. Nah kan kita melimpar setan, iblis. Nah jadi itu bukan nang iblis, nang di diri kita nih nang kita limpar pada hakikatnya. Nah satu kali, nah jam 6 sudah. Ayo kita biasa insyaallah. Nah mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan futuhul ilah. Nah sehingga kita dapat makrifat Allah Ta'ala berikan
butuh kepada kita makrifatnya sehingga kita menerima husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulama banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma